Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian di dalam kitab Akhlaqul Banin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan, mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bab adabuz ziyaratil maridi. Etika ketika kita menjenguk orang yang sakit. Maka di sini dikatakan yustahabbu laka an tazural marida khususan idza kana min aqaribika aw jiranika aw asatidatika aw asdiqaika. Fa idza sami'ta bi maradi ahadin minhum fabadir ila iyadatih. Dianjurkan bagi kita untuk menjenguk orang yang sakit. Terlebih yang sakit tersebut itu termasuk dari golongan sanak saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, ustadz atau guru-guru kita, au asdiqaika atau kawan-kawan kita. Maka apabila kita mendengar salah satu dari mereka itu terkena musibah, terkena penyakit, maka hendaknya bagi kita untuk bersegera mendatangi atau menjenguk orang tersebut. Lita'rifa kaifa haluhu wa litudkhila surura ala qalbihi wa tad'u lahu bil afiyati. Kenapa? Agar kita mengetahui bagaimana keadaan perkembangan orang yang sakit tadi, wa litudkhila surura ala qalbihi, dan juga supaya kita bisa menggembirakan hati orang yang sakit, wa tad'u lahu bil afiyah, dan juga kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang sakit tadi dengan kesembuhan dan afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, di dalam hadis dijelaskan, yang mana di sini dijelaskan adanya anjuran untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Yang mana di sini dijelaskan hakul muslimi alal muslimi khamsun. Hak-haknya orang muslim terhadap orang muslim yang lain ada 5 perkara. Yang mana yang pertama adalah raddus salami, menjawab salam. Iyadatul maridi, menjenguk orang yang sakit. Wattiba'ul janaizi, mengantarkan jenazahnya. Ijabatud da'wati, dan memenuhi panggilannya atau memenuhi undangannya. Wa tashmitul atishi, dan mendoakan orang yang bersin. Wa fil haditsil akhar, di dalam hadis yang lain dijelaskan, yang mana di sini menjelaskan tentang keutamaan orang yang menjenguk orang yang sakit. Maka di sini beliau bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiyah. Tidaklah dari seorang muslim ketika menjenguk orang yang sakit, menjenguk orang muslim yang sakit, gudwatan, pada waktu siang hari, pada waktu pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiyah, melainkan orang tersebut telah didoakan oleh 70.000 malaikat. Sampai kapan? Sampai datangnya waktu malam. Wa in adahu asyiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Dan adapun jika orang tersebut menjenguk orang sakit pada waktu malam, melainkan orang tersebut telah didoakan oleh 70.000 malaikat sampai datangnya waktu pagi. Wa kana lahu kharifun fil jannah,
dan dia telah disiapkan buah di dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah wa qabla an ta'udal maridha yalzamuka an tas'ala awwalan fi imkanihi an yastaqbila za'irahu am la hatta la tashukka alaihi. Sebelum kita menjenguk orang tersebut, hendaknya bagi kita untuk bertanya terlebih dahulu, ya, apakah mungkin bagi kita untuk berziarah atau tidak, bertanya kepada sanak saudaranya atau kerabat atau tetangga-tetangganya, apakah orang yang sakit ini menerima tamu atau tidak, hatta la tasyukka alaihi, sehingga jika orang yang sakit ini tidak menerima tamu, dia tidak merasa keberatan dengan kedatangan kita. Fa idza kana qadiran, dan apabila seorang yang sakit di sini dapat menerima tamu yang hendak menjenguknya, fasari' ila iyadatihi, maka dianjurkan bagi kita untuk bersegera mendatangi atau mengunjungi orang yang sakit tersebut. Wa imma idza lam yastati, dan apabila orang tersebut tidak dapat menerima tamu, au kana maraduhu mu'diyan, atau mungkin dia tertimpa penyakit yang dapat menular kepada yang lainnya, maka faktafi bisalami alaihi faqat, cukuplah bagi kita untuk mengirimkan salam terhadapnya, wa du'a ilahu bil afiyah, dan juga dianjurkan bagi kita untuk mendoakan supaya lekas diberikan kesembuhan wal afiyat. Was'al an sihhatihi ba'da usratihi. Kemudian juga kita dianjurkan untuk bertanya bagaimana perkembangan kesehatan orang tersebut. Selanjutnya adalah wa min adabil iyadati, termasuk dari etika berkunjung adalah antukhaffifal julusa indal maridi, yaitu adalah hendaknya bagi kita untuk mempersingkat duduk kita, mempersingkat jengukan kita terhadap orang yang sakit, hatta la yat'aba aw yadhiqa min muqabalatik, sehingga orang yang sakit tadi itu tidak merasa lelah atau tidak merasa gundah hatinya dengan bertemu kita dalam jangka waktu yang lama. Illa idza kana ya'nasu biwujudika fala ba'sa bidzalik, kecuali orang tersebut memang meminta kita, orang yang sakit tadi itu merasa gembira, merasa terhibur dengan kedatangan kita menjenguk orang yang sakit tadi itu, fala ba'sa bidzalik, maka kita tidak apa-apa untuk menjenguknya dalam jangka waktu yang lama. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala minas sunnati takhfiful julusi wa qillatus sakhabi fi iyadatil maridi. Termasuk dari kesunnahan itu adalah takhfiful julusi, mempersingkat duduk kita, wa qillatus sakhabi, dan tidak bersuara keras, fi iyadatil maridi, di dalam waktu ketika kita menjenguk orang yang sakit. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan iyadatul maridi qadru fuwakin naqati, ya, waktu menjenguk orang yang sakit itu kadar waktunya adalah sama selama waktu ketika memeras susu onta, dan itu waktunya yang sangat singkat sekali, ya. Dan di sini menunjukkan kepada kita, di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya termasuk dari sunnah adalah mempersingkat duduk kita ketika kita menjenguk kepada orang yang sakit. Wa qala Sariyu As-Saqatiyu rahimahullahu ta'ala, ada suatu kisah dari salah satu ulama yang bernama Sariyu As-Saqati, yang mana beliau berkata, maritu fi Tursus, ketika aku sakit
di kota Tursus. Waja'a ila iyadati jam'un minats suqala'i. Ya. Kemudian ada segerombolan orang yang datang untuk menjengukku. Fa'atalul julusa hatta amaluni. Ya. Kemudian mereka itu ketika menjengukku, mereka duduk dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kata beliau, hatta amaluni, sehingga aku merasa bosan, aku merasa lelah, aku merasa gundah di dalam hatiku ketika menemui mereka. Ya. Karena apa? Karena memang beliau dalam keadaan sakit. Tsumastada'u minni. Ini termasuk tarbiyahnya orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu. Ya, tarbiyahnya orang-orang dahulu. Tsumastada'u minni. Kemudian segerombolan orang yang menjenguk As-Sariyu As-Saqati itu meminta agar beliau mendoakan mereka. Kemudian kata beliau, farafa'tu yadi. Kemudian aku mengangkat kedua tanganku, wa qultu, dan aku berdoa, yang mana doanya di sini berbunyi, Allahumma allimna kaifa na'udul mardo. Ya. Dalam isi doa tersebut, yang mana ketika diterjemahkan, ya Allah, ya, alimna, ajarkan kepada kita bagaimana cara menjenguk orang sakit yang benar. Nah, yang mana ini termasuk tarbiyah, ajaran dari ulama terdahulu, tidak langsung mengucapkan kepada orang yang menjenguknya dalam waktu yang lama, sehingga kita dapat mengusir orang tersebut. Tidak, akan tetapi salah satu caranya adalah dengan mendoakan orang tersebut. Ya, yang mana poin dalam video kali ini adalah kita dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit, bahwasannya hak orang muslim yang lain kepada kita di dalam diri kita adalah ketika orang muslim yang lain dalam tertimpa penyakit atau dalam keadaan sakit, maka hendaknya bagi kita untuk menjenguknya. Dan apabila tidak memungkinkan, maka dianjurkan bagi kita untuk mengirimkan salam saja, atau juga dapat bisa mengirimkan doa supaya orang yang sakit tadi itu lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk adab juga hendaknya bagi kita untuk tidak berlama-lama dalam mengunjungi orang yang sakit. Dan termasuk adabnya juga adalah hendaknya bagi kita untuk tidak mengeraskan suara kita ketika kita menjenguk orang sakit. Mudah-mudahan hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, termasuk dalam kategori orang-orang yang beradab, orang-orang yang beretika. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.